Assalamualaikum pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam program Dialektika. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita sedang berada di ruang diskusi yang begitu menarik, di mana hari ini menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa untuk mengupas tuntas isu-isu strategis yang berada di Kabupaten Bondowoso. Dan tentunya tema kita kali ini sangat menarik sekali, yakni kupas tuntas aplikasi Kanda, transparansi layanan publik di ujung jari. Dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada bulan September lalu, Kabupaten Bondowoso telah menunjukkan satu aplikasi baru yang begitu luar biasa. Namanya adalah aplikasi Kanda. Kami melayani, Anda mengawasi. Ini adalah wujud komitmen nyata pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan membuka kanal pengawasan langsung dari masyarakat. Kita akan kupas tuntas dalam program Dialektika. Baik pemirsa, Dialektika pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir bersama dengan saya tiga narasumber yang begitu luar biasa. Mohon izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama dengan saya Sekda Bondowoso, Baik. Bapak Dr. Faturozi M. Phili. Kemudian telah hadir bersama dengan saya pula Kadis Kominfo Kabupaten Bondowoso, Bapak Gozal Rawan APMM, serta Inspektur Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Bapak Ahmad SH. Matur nuwun Bapak. Saya mewakili tim beserta rekan-rekan mengaturkan terima kasih banyak atas rawuhnya Bapak-Bapak pada kesempatan hari ini. Semoga rangkaian acara ini akan menjadikan berkah bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak, tadi di awal saya telah menyampaikan bahwasanya Kabupaten Bondowoso sangat menarik sekali dengan salah satu aplikasi terbaru. Atau mungkin saya tadi sudah sedikit melihat di gadget saya bahwasanya aplikasi ini dengan singkatan Kanda. Kami melayani, Anda mengawasi. Jadi dari pemerintah untuk masyarakat tentunya. Dan sebagai implementasi program unggulan di Kabupaten Bondowoso ini, dan juga sebagai implementasi dari Bupati dan juga Wakil Bupati tentunya, apa sih sebenarnya visi utama yang ingin dicapai pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan diadakannya, dengan diberlakukannya hal seperti ini? Baik, sebenarnya visi Bupati itu adalah mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang tangguh, unggul, berdaya saing global, dan berbudaya dalam bingkai keimanan dan ketakwaan. Itu visinya. Kemudian visi itu di breakdown ke dalam 5 misi. Salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hadirnya aplikasi Kanda, akronim dari Kami Melayani, Anda Mengawasi, ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan kita tidak hanya bersih, tapi kita bisa cepat melayani, menghadirkan kedekatan antara pemerintah sebagai pelayan masyarakat dengan masyarakat sebagai penikmat atau pengguna layanan itu menjadi lebih dekat. Semangatnya itu. Apalagi kemudian Pak Bupati mewujudkan satu tagline baru di pemerintahan Kabupaten Bondowoso ini. Tagline-nya adalah Bondowoso Berkah. Apa itu Bondowoso Berkah? Berkah itu merupakan akronim dari berkualitas, akseleratif, dan holistik. Maka tentu aplikasi Kanda sebagai salah satu aplikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik juga harus berkah, berkualitas, ya harus akseleratif dan holistik. Maksudnya apa? Bahwa setiap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, oleh seluruh perangkat daerah itu harus dalam rangka layanannya berkualitas, ya kan? Untuk menentukan kualitas tidaknya layanan itu tidak ditentukan oleh sang pemberi layanan saja, tetapi indikatornya adalah kepuasan dari penerima layanan. Oleh karena itu maka Kanda ini kan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan sehingga penerima layanan menjadi puas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya akseleratif, cepat. Jarak masyarakat dengan pemerintah itu seringkali cukup jauh. Artinya hadir secara fisik itu jauh. Tetapi dengan adanya aplikasi, setiap masyarakat boleh tidak hanya sekedar usul, komplain, mengeluh, bahkan juga mengadu terhadap layanan yang dilakukan oleh pemerintah bisa. Cukup dengan satu jari. Ya kan? Dengan aplikasi Kanda. Artinya ini juga mempercepat
Ya, tata kelola pemerintahan, masyarakat juga bisa cepat merespon manakala ada layanan dan layanan yang masyarakat kurang puas. Tuh. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting, ini kita yang ketiga pertama kan terkait dengan berkualitas, yang kedua adalah akseleratif, yang ketiga holistik. Seluruh elemen masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya tanpa kemudian ada stratifikasi, tanpa ada kelas. Seluruh elemen masyarakat, bahkan sampai ke pedagang sayur, petani, ya guru, tenaga kesehatan, seluruh elemen masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, keluhannya, bahkan komplainnya terhadap layanan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu maka tagline berkah ini bukan sekedar tagline, tapi kita wujudkan dalam satu implementasi, salah satunya melalui aplikasi Kanda. Kami melayani, Anda mengawasi. Nah, itu. Baik, tadi sudah jelaskan bahwasanya Bondowoso Berkah sebagai tagline yang diberikan Iya. oleh Bupati saat ini, yakni ada berkualitas, akseleratif, dan juga holistik, di mana pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan pelayanan secara terbuka Betul. dan juga secara transparan kepada seluruh masyarakat dari semua elemen, dari semua kalangan. Betul. Sekarang masalahnya Bapak adalah bagaimana cara menyikapi semua masalah, semua aduan sehingga seluruh OPD bisa bekerja sama untuk bisa selalu mengakselerasikan masalah dan juga penyelesaian tersebut. Ya, pertama sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif regulasi ya, ini sebenarnya sudah ada regulasinya, tindak lanjut dari Permenpan nomor 5 tahun 2025 tentang pengelolaan pengaduan layanan publik. Kemudian juga ada Permendagri nomor 3 insya Allah tahun 2023, kalau nggak salah, itu terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ini semua ada regulasinya. Kami menindaklanjuti, salah satu tindak lanjutnya dengan inovasi Kanda dalam konteks aplikasi Kanda. Bagaimana kemudian kontrolnya? Ini kan yang penting. Nah, saya tuh bisa melihat seluruh laporan pada perangkat daerah. Saya bisa memastikan bahwa setiap laporan, aduan, keluhan yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa segera ditindaklanjuti oleh seluruh kepala perangkat daerah. Ya kan? Karena sebenarnya admin dari Kanda ini kan adanya di Diskominfo, yang itu kemudian distribusi kepada seluruh perangkat daerah. Dan itu saya bisa melihat keluhan-keluhan apa, dan manakala tidak segera direspon, maka saya dengan secara cepat memastikan bahwa kepala perangkat daerah untuk segera merespon aduan, keluhan, atau apapun yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Betul, Mbak. Iya. Baik, terima kasih. Ini sepertinya langsung bisa saya lempar pertanyaannya, karena memang kalau tadi saya lihat Bapak, terima kasih Pak Sekda. Kalau saya tadi lihat membuka di handphone saya Pak, itu kan hampir semua aduan yang ada di situ. Yang saya rasa mungkin ini kayaknya aduannya nggak terlalu penting deh ya, kok kayaknya semua orang akhirnya menggunakan fitur itu, tapi itu bukan menjadi salah satu masalah. Betul, tidak, karena memang namanya semua orang, kita membuka untuk aspirasi masyarakat, jadi boleh masuk siapa aja gitu kan ya Pak ya. Untuk Pak Gozal sendiri, setelah diluncurkannya bulan September lalu, berarti kurang lebih baru 1 bulan ini ya Pak? Iya. 1 bulan lebih mungkin ya? 1 bulan lebih ini, September ya? Iya. Tanggal 1 bulan. Berarti 1 bulan 1 ya? bulan. 1 bulan. Bagaimana sih Pak kira-kira respon masyarakat? Kalau tadi saya melihat dari mata saya sendiri, responnya itu banyak sekali. Dan itu melihatkan bahwasannya excited banget nih. Masyarakat di Kabupaten Bondowoso berarti kayak seneng banget. Ada itu di komen-komen yang tahun-tahun sebelumnya, isinya ini kapan sih diaktifkan, kapan sih diaktifkan. Jadi sehingga mereka itu sangat terbantu dengan hal itu. Kira-kira bagaimana hal seperti itu terjadi? Mohon izin Bapak Sekda, ini semua adalah arahan dari Bupati dan Pak Wakil Bupati juga Pak Sekda. Jadi kita dibagi untuk peningkatan inovasi layanan kepada publik. Disampaikan oleh Pak Sekda terkait dengan Permendagri nomor 8 2023 dan Permenpan RB nomor 5 2025 itu adalah langkah nyata kita aplikasikan dalam bentuk aplikasi Kanda itu. Jadi apapun yang masyarakat keluhkan, utamanya pengaduan yang menurut Pak Inspektur itu bersifatnya kategorinya pengawasan tanpa diperkecualikan, itu kita masukkan dalam satu dashboard pengaduan yang nantinya kita distribusikan sesuai dengan pengaduan yang ada masing-masing OPD yang tadi disampaikan oleh Bapak Sekda. Jadi nanti kembalinya ke OPD masing-masing juga ya? Karena yang tahu duduk persoalan dan
antisipasi jalan keluar dari pengaduan itu adalah di OPD. Jadi integrasi daripada sinergitas masing-masing OPD itu diperlukan. Gitu. Sampai hari ini mohon izin Pak, 72 pengaduan yang masuk di dashboard. Ini seperti Bapak Sekda setiap hari memang mengecek Mbak untuk masyarakat itu apa saja yang sudah masuk, apa yang sudah ditangani, dan bagaimana bisa kita tunjukkan yang di dashboardnya Pak Sekda juga ini Pak, 72 pengaduan ya, sampai hari ini. Hari ini akan saya tambahkan satu, boleh izin Bapak? Jadi kita berharap memang misi Bapak Bupati yang nomor 2 terkait pemerintahan yang transparan, juga pelayanan publik yang berkeadilan. Itu sebagaimana pengejauhan visi Bapak Bupati, kita hari ini semua harus siap. Masyarakat atau publik itu memerlukan apa? Bukan kita yang terus masyarakat mau tidak mau menerima yang kita punya, ya, tapi masyarakat yang harus dilayani saat ini. Masyarakat butuh apa, kita yang harus aktif. Saya kira demikian. Betul, namanya juga pemerintah ya Bapak ya. Iya. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Jadi bagaimana memang masyarakat agar tetap puas dengan hasil kerja pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian bagaimana sih Bapak sejauh ini dalam 1 bulan terakhir ini kesiapan infrastruktur sendiri yang diberikan oleh Kanda untuk bisa dapat berjalan dengan stabil, kemudian memastikan bahwasanya data-data yang diberikan itu aman dan data tidak akan melebar kemana-mana. Data itu tetap terjaga, jadi sehingga contohnya saya hari ini pengen ngadu nih, kenapa ya Pak Bondowoso hari ini terasa agak sedikit gerah mungkin ya, seperti itu. Nanti kira-kira data saya itu aman nggak sih Pak kalau untuk di aplikasinya sendiri? Jadi, seperti itu. Siapapun pengadunya, itu kita tidak bisa secara terbuka melihat identitasnya. Betul. Kita punya selain kode etik, kita juga menjaga privasi, menginstruksikan, ya, supaya keterbukaan yang namanya informasi publik itu tidak keliru. Jadi masing-masing kita memberikan baik itu perlindungan data, karena NIK sebagai salah satu cara login untuk masuk mendownload pengaduan ini. Apalagi tadi di acara pagi Pak Sekda juga sudah menyampaikan bahwa infrastruktur digital ini salah satu yang masuk dalam penguatan RPJMD 2025-2030. Jadi penguatannya nanti bagaimana untuk semua wilayah di Bondowoso itu bisa melayani, bisa terlayani keberadaan daripada jaringan internet. Karena ini adalah kita akan melakukan digital, Pak. Pemerintahan digital itu arahnya nanti memang seperti itu. Mau tidak mau, siap tidak siap, daerah itu dituntut untuk lebih transparan melakukan pelayanan apapun kepada masyarakat. Padahal nyatanya digitalisasi dan sumber daya manusia nanti harus selaras juga ya Pak. Jadi ini juga menjadi PR yang penting bagi Kabupaten Bondowoso seperti itu. Jadi dari 93 Mbak, struktur OPD yang harus kita siapkan, saat ini yang dibangun oleh pemerintah daerah itu sudah 75 titik. 23 kecamatan, 25 puskesmas, 10 kelurahan, dan 35 OPD. Nah, nantinya semua layanan petunjuk arahan Pak Sekda harus dilaksanakan di Diskominfo. Jadi tidak masing-masing mengadili, dan itu merupakan istilahnya itu harus kita sepakati bersama bahwa layanan itu harus satu pintu, layanan itu harus untuk masyarakat. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya semua harus selaras Bapak. Betul, ya. Ini kan kalau bahasa Inggrisnya adalah all need process, semua Iya, butuh proses. betul. Jadi semua kalangan nanti insya Allah akan sedikit paham tentang bagaimana cara menggunakan dan juga di era digitalisasi seperti ini. Satu pertanyaan terakhir Bapak di segmen pertama ini, apakah layanan Kanda ini memang khusus diwajibkan hanya untuk yang ber-KTP Bondowoso saja? Jadi begini, yang dilaporkan harus ada di wilayah Bondowoso. Baik. Siapapun karena ini masuk bisa di-download di Play Store, bisa di-download silahkan. Tapi diadukan ini adalah Wilayah di wilayah Bondowoso. Siapapun itu silakan kalau bisa mendownload, asalkan tahapan
pendownloadan itu sesuai. Bukan sesuai layanan pemerintah daerah, bukan layanan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Baik. Jadi ini juga memberikan kemudahan bagi para wisatawan Iya, betul. asing maupun Iya, wisatawan benar. lokal Demikian. yang Iya. mungkin mereka datang berlibur ke Kabupaten Benar. Bondowoso, sehingga kalau mau ada aduan, ada Ya, aplikasi yang betul. namanya Kanda ini Iya. tadi. Baik, itu luar biasa. Nanti yang ditampilkan hanya pengaduan yang masuk kategori non pengecualian. Untuk yang lain kita tidak tampilkan di dalam dashboard tersebut. Demikian. Terima kasih Bapak. Iya. Kita akan kembali ngobrol santai nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali masih dalam rangkaian acara Dialektika.